Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Bang. Shalom Kak Mawar. Sehat ya adik-adik? Pasti sehat dong Kak. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk menambah sukacita kita, untuk menambah semangat kita tepuk Yesus dulu ya. Ikuti abang ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Kayaknya kurang semangat ini Bang Iya Suwandi. nih Kak Mawar, nampaknya nih kita coba lagi ya. Kita tepuk semangat. Ikuti abang ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Amin. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, untuk menambah sukacita kita bernyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya, dan dilanjutkan dengan Kelinciku. Sambil berdiri ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh giranglah. Kelinciku. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki doa pembuka kita yang akan disampaikan oleh adik kita Gilbert, kita akan bernyanyi Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang hingga setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hingga mengucap syukur atas kebaikanmu. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hingga kami dapat menghirup udara segar di pagi ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan,
Berkatilah hati dan pikiran kami saat akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, Engkau tahu negara kami ini sedang dilanda oleh wabah COVID-19 Tuhan. Berkatilah negara kami ini, jauhkanlah negara kami ini dari wabah virus corona Tuhan, agar kami bisa melakukan aktivitas kami kembali seperti biasa dan kami bisa melakukan ibadah di tempat gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk Gilbert yang telah memimpin doa pembuka kita untuk ibadah kita minggu ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk menambah sukacita kita, kita kembali bernyanyi, Mata Tuhan Melihat, dan dilanjutkan dengan Jalan Serta Yesus. Sambil berdiri ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita ada hadiah nih buat adik-adik yang udah membuat kreasi yang minggu lalu dibuat oleh kakak sekolah minggu kita. Itu ada Obed, Adriel, dan Chelsea. Nah, sebelum kita membagikan hadiah kepada mereka, kita tonton dulu cuplikan video mereka ya. Nama saya Obed. Obed mau membuat kreasi dari kertas, yaitu buku salib, dan alat yang kita butuhkan yaitu kertas APS, gunting, pensil warna cair, dan penggaris. Dan ayo kita buat teman-teman. Dan inilah bukunya yang sudah Awet buat teman-teman yang sudah jadinya. Dan Awet sudah membuat yang sudah jadinya. Yaitu ini teman-teman. Dan mari kita buka teman-teman. Dan itulah membuat buku salib kreasi dari kertas yang sudah Awet buat. Shalom. Halo Ibu Guru, saya Adiel. Saya mau membuat kreasi sekolah minggu. Hari ini ada gunting, ada kertas. Kita buat dulu polanya seperti ini.
hari Minggu semua. Pengajian. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, perkenalkan nama saya Chelsea Teresia. Saya akan membuat buku salib yang terdiri atas bahan-bahannya adalah kertas HVS, penggaris, pensil, krayon, dan gunting. Dan hasilnya seperti ini. Lalu kita akan mewarnainya. Sesudah diwarnain seperti ini jadinya. Lalu kita akan menulis ayat-ayat. Nah, itulah video-video kreasi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ya. Nah, saatnya kita membagikan hadiah kepada mereka bertiga. Kita panggilkan Obed, Adriel, dan Chelsea. Nah, inilah ya adik-adik yang udah mengirimkan videonya kepada kakak sekolah minggunya. Ya, kita sampaikan hadiahnya kepada Chelsea. Selamat. Ini untuk Obed. Selamat. Dan ini untuk Adriel. Oke. Tepuk tangannya adik-adik. Nah, kalau adik-adik ada mau ngirimkan video, kirimkan ke kakak sekolah minggunya ya. Nah, boleh duduk adik-adik. Halo adik-adik sekolah minggu, ini kakak sekolah minggunya menunjukkan kreasi lagi ya. Nah, kita akan mempersiapkan 3 bahan. Ada kertas HVS, ada pena, dan ada gunting. Nah, kita akan membuat buku tangan. Nah, adik-adik bisa contoh di rumah ya, ikuti kakak ya. Pertama-tama, kita lipat kertas HVS-nya seperti buku. Dah. Siap itu, kita letakkan di meja. Kita buat ya tangan kita ke pinggirnya. Oke. Ikuti kakak ya, kita akan membentuk tangan. Baik, dari kelingking, dari jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ya, baru ke jempol. Oke. Udah gitu. Nah, udah bentuk ya seperti tangan ya. Lalu kita gunting ya adik-adik. Ayo. Ayo pasti bisa ya. Pelan-pelan guntingnya ya. Ikuti garis tangannya. Jangan sampai koyak ya. Pasti bisa. Baik, Mbak. Nah, digunting pelan-pelan. Membentuk jari. Oke. Ayo, pasti adik-adik bisa di rumah mempraktikkannya. Oke. Dikit lagi, ayo. Ayo adik-adik. Pelan-pelan ya, awas kena gunting tangannya. Ya. Udah mau siap nih. Ayo sebentar lagi. Nah, seperti tangan ya. Oke,
Tadi kan kita ada pena nih, kita tulis ayat ya. Adik-adik terserah mau ayat apa yang adik suka ya. Kakak akan tulis Mazmur 91. Dia Allah kita. Oke adik-adik, bisa ditiru di rumah ya. Terima kasih, shalom. Oke adik-adik sekolah minggu, ya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Amang calon pendeta. Di mana pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau masih memberikan hari yang indah, hari yang sukacita di minggu pada saat ini. Kau memberikan kami ya Tuhan kesehatan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami dengarkan dengan baik, dan firman-Mu berbuah di dalam hati kami masing-masing, dan berbuah dalam kehidupan kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Seksagesima, khotbah untuk sekolah minggu, tertulis dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan 37. Ya adik-adik semuanya membuka Alkitabnya dan mengikuti firman Tuhan yang akan Amang bacakan untuk kita nanti semuanya. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan, Amang akan membacakan untuk kita semua.
orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal bunimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pada minggu Seksagesima pada saat ini, khotbah minggu ini kita bercerita tentang seorang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Di mana pada suatu kali Yesus berjumpa dengan orang Yeriko. Pada saat itu mereka bertanya kepada Yesus. Orang itu bertanya kepada Yesus tentang bagaimana kehidupan yang kekal. Lalu Yesus menjawab, bagaimana yang tertulis di dalam hukum Taurat. Lalu orang itu juga menjawab tentang hukum Taurat yang aku ketahui, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu,
dan kasihilah sesamamu manusia. Lalu Yesus menjawab, jawab itu benar. Dan lakukanlah itu dan perbuatlah itu. Lalu orang itu juga bertanya kepada Yesus dan ingin membenarkan dirinya. Siapakah sesama kami manusia? Nah, disinilah Yesus membuat perumpamaan di mana ada seorang jatuh ke tangan penyamun. Pada saat itu, orang penyamun ini sebenarnya dia tidak bersalah. Lalu orang memukilinya. Dan dia meminta tolong kepada orang yang lewat. Lalu orang Lewi lewat, dia hanya berjalan begitu saja. Nah, yang kedua juga, para imam juga lewat, tidak ada yang menolongnya. Nah, pada saat orang Samaria yang mereka berbeda suku, berbeda agama, menolongnya dan membawanya ke suatu penginapan. Dan ketika sampai di suatu penginapan dengan membawa keledai yang ditungganginya, dia memberikan 2 dinar kepada yang pemilik penginapan itu. Dan orang Samaria juga berkata, jika ini kurang, belanjakanlah juga dengan orang ini, dengan yang kesakitan ini. Aku akan kembali untuk mengembalikannya. Demikianlah perumpamaan yang diberikan Yesus kepada mereka. Nah, ketika Yesus membuat seperti itu perumpamaan itu, Yesus juga menjawab kepada orang itu, siapakah menurutmu yang melakukan perbuatan manusia itu? Siapakah menurut pendapatmu yang menolong? Seorang Samaria itu juga menolong. Siapakah pendapatmu yang benar dari ketiga itu? Nah, Yesus memberikan pertanyaan juga kepada orang itu, dan orang itu juga menjawab, orang yang berbuat belas kasihan. Nah, ketika Yesus membuat perumpamaan itu, maka Yesus menyuruh mereka, perbuatlah demikian, pergilah dan lakukanlah itu. Nah, dari cerita itu, adik-adik sekolah minggu ingin diingatkan oleh khotbah kita pada saat ini untuk menolong kita sesama manusia. Siapapun orangnya, mengasihi kita sesama manusia, terlebih mengasihi Tuhan Allah itu sendiri. Nah, di dalam kehidupan kita, adik-adik sekolah minggu, pasti pernah menolong seseorang dan pasti pernah ditolong oleh seseorang. Apakah kita pernah mengingat orang yang pernah menolong kita? Atau pernahkah kita menolong teman kita itu sendiri? Nah, ada pertolongan yang salah kita berikan kepada seseorang itu. Di mana, adik-adik? Iya, pada saat ujian. Terkadang ada di sekolah minggu salah untuk menolong. Di saat ujian, ketika temannya meminta jawabannya, dia langsung memberikannya. Padahal pertolongan itu sebenarnya salah.
Nah, di sini yang dikatakan, berikanlah pertolongan untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan itu. Yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan itu. Dan itulah sikap kita sebagai orang Kristen, dan itulah sifat kita seorang Kristen untuk menolong sesama kita manusia. Mengasihi sesama kita manusia. Dan mengasihi diri kita sendiri. Sebagaimana diri kita sendiri juga kita kasihi. Nah, di sini juga ada adik sekolah minggu, ketika pulang sekolah atau ada waktunya, segeralah tolong juga orang tua untuk contoh mencuci piring atau menyapu rumah atau menjaga adiknya. Jangan nanti ketika orang tua minta tolong Dona, tolong sapukan rumah, gak mau aku. Nah, itu yang salah. Ketika orang tua kita membutuhkan pertolongan karena pekerjaan orang tua kita sibuk, tolonglah bersihkan rumahnya. Ketika orang tua kita menyuruh kita untuk meminta tolong supaya mencuci piring, bantulah orang tuanya mencuci piring. Dan ketika juga sesama kita, teman kita membutuhkan pertolongan di dalam kehidupan pada saat ini, bantulah, kasihilah sesamamu manusia. Dan itulah sifat orang Kristen. Walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda agama, tetapi kita harus saling mengasihi di dalam kehidupan kita, seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan Allah juga terlebih dahulu telah mengasihi kita manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami manusia saling tolong menolong, saling topang menopang dalam kehidupan kami. Dan anak-anak sekolah minggumu juga Tuhan, Engkau ingatkan mereka melalui khotbahmu Minggu Seksagesima pada saat ini, supaya anak-anakmu sekolah minggumu menolong sesama temannya, menolong abangnya, kakaknya, adik-adiknya, terutama Tuhan menolong orang tua, supaya kami Tuhan mengingat waktu kami, supaya kami jangan terlalu keasikan dengan bermain. Tetapi Tuhan, kami selalu mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan itulah Tuhan kami perbuat di dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu Tuhan berbuah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, buat anak-anak sekolah minggumu, di mana mereka Tuhan pada pandemi ini, ada yang belajar daring, ada yang belajar di sekolah. Ya Tuhan, apapun medianya untuk belajar, kiranya itu menjadi menambah ilmu kami Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang bijaksana, terutama Tuhan menjadi anak-anak yang takut padamu. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkaulah memberkatinya. Terimalah doa permohonan kami Tuhan. Hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman, kita akan bernyanyi dan bangkit berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaan Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Adik-adik sekolah minggu, untuk mengumpulkan persembahan kita, kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi. Adalah sukacita Di hatiku, di mana? di hatiku, di hatiku Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, satukan hatinya. Kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat Selamat hari hari Minggu. Minggu. Tuhan Yesus memberkati.